Malam itu aku terbangun karena suara langkah kaki di lorong rumah. Samar-samar kulihat sosok yang kukenal menuju kamar anakku. Jantungku berdebar. Kenapa ibu mertua ada di sana tengah malam? Aku diam, mengintip dari celah pintu, dan apa yang kulihat malam itu mengubah hidupku selamanya. Sebelum aku lanjutkan kisah ini, buat kamu yang baru pertama mampir di sini, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan kisah penuh makna dan pelajaran hidup berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton cerita ini. Siapa tahu, doa dan kisah kita saling bertemu di udara. Semoga siapapun yang sedang diuji dalam diam, sedang berjuang tanpa pengakuan, diberi kekuatan dan keajaiban dari arah yang tak disangka-sangka. Amin. Rumah kami selalu tampak tenang di siang hari. Pagi dipenuhi tawa Naila yang berlarian mengejar sinar matahari di teras kecil. Sore diisi obrolan ringan antara aku dan Arif tentang pekerjaan. Tapi setelah Ibu Arif, yang kami panggil Bu Ratna, pindah tinggal dengan kami karena alasan kesehatan. Sesuatu yang halus tapi tajam mulai menempel di udara rumah itu. Senyum Bu Ratna rapi. Suaranya lembut ketika berbicara. Tangannya cekatan merapikan piring di dapur. Pada tamu dan tetangga ia terlihat sempurna, seperti sosok ibu mertua yang ideal. Namun aku sering merasakan kekosongan di dalam tatapannya. Sebuah ruang yang menaruh kenangan lain. Pada malam-malam tertentu, aku melihatnya diam, memandangi foto lama di meja ruang tamu. Lalu cepat ia alihkan pandangan ketika aku melintas. Arif tak melihat apa yang aku rasakan. Ia sibuk di kantornya. Lelah namun tak curiga. Aku mencoba mengingat kembali kapan rasa gelap itu mulai muncul. Mungkin ketika Naila mulai tidur sendiri di kamar kecilnya. Mungkin ketika aku melihat Bu Ratna menatap mantel kecil yang tergantung di belakang pintu dengan sesuatu seperti kesungguhan yang menyakitkan. Kami bertiga tampak seperti keluarga yang biasa di mata tetangga. Tapi di dalam, aku mulai merasa ada penjaga tak terlihat yang selalu mengintip dari sela pintu. Rasanya seperti ada hal kecil yang tak pada tempatnya. Boneka yang berada di rak tiba-tiba berada di lantai. Selimut yang sedikit tergeser. Telepon rumah yang bergetar meski tak ada panggilan masuk. Hal-hal kecil itu kupandang sebagai tanda rumah kami bukan lagi hanya milik kami sendiri. Ada masa lalu yang ikut tinggal di dalamnya. Pada malam pertama, aku merasa benar-benar terganggu. Di kamar, aku terjaga karena suara langkah ringan di lorong. Sekilas kulihat siluet seseorang berlalu menuju kamar. Naila, hati ini mendadak sesak. Saat itu, aku tak berani bangun. Aku memilih mengintip dari balik selimut seperti anak kecil yang takut dihukum. Sosok itu kembali ke kamarnya tanpa suara. Pagi harinya, aku bertanya pada Naila apakah ia bermimpi. Naila menjawab polos, "Nenek datang main." Jawaban sederhana itu menancap dalam dadaku seperti jarum. Sejak saat itu, ketenangan rumah kami berubah menjadi sesuatu yang rapuh dan tak berwujud. Langkah itu datang lagi, lebih sering, dan aku mulai mempertanyakan kewarasanku sendiri. Suara papan lantai menyambut setiap malam dengan nada yang sama. Seolah polanya telah terprogram. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya bunyi rumah tua menyesuaikan suhu, atau Arif yang bangun mencari air. Tetapi kali-kali itu, kusadari, tak pernah ada lampu yang menyala di kamar Arif. Ia selalu tidur pulas. Bunyi itu datang dari arah koridor yang mengarah ke kamar Naila. Rasa waspada berubah menjadi kegelisahan. Ku coba bangun perlahan dan mengintip di koridor. Samar-samar, kulihat bayangan tubuh ibu mertua melintas. Ia bergerak dengan hati-hati, tanpa bersuara, seolah tengah melakukan ritual yang khusyuk. Aku merasakan dingin di tulang belakangku, bukan karena udara malam, tapi karena perasaan disusupi. Malam-malam selanjutnya, aku semakin sulit tidur. Mendengarkan napas rumah itu, aku mulai menyusun skenario. Mungkin ia hanya pergi ke kamar untuk mengecek sekilas. Mungkin ada alasan medis. Aku mencoba menata berbagai kemungkinan agar tak terdengar sebagai istri yang berburuk sangka. Tapi hal-hal kecil mulai mengganggu kepalaku. Tisu basah yang tidak tersentuh di tempat sampah kamar, lampu baca anak yang selalu dimatikan pada jam tertentu, suara terisak yang kutangkap samar dari balik pintu. Suatu malam, Naila
dalam tidurnya. Tiba-tiba mengucapkan nama yang lama tak kudengar. Nadanya polos namun menancap. Ma, jangan marah, aku di sini. Kata-kata sederhana itu membuatku terdiam. Siapa yang ia maksud? Apakah ini sekadar bunga tidur kanak-kanak atau petunjuk dari sesuatu yang lebih berat? Pada akhirnya, rasa penasaran menang. Aku mulai memperhatikan rutinitas ibu mertua secara diam-diam. Di siang hari ia tampak biasa memasak, menonton berita, menyisir rambutnya dengan teleskopik sabar. Namun malam hari, ia berubah. Ada kecenderungan untuk berjalan ke kamar anak tanpa alasan jelas. Setiap kali aku bertanya, ia menjawab pelan, hanya ingin memastikan semuanya baik. Jawaban itu cukup untuk menenangkan suamiku, namun tidak cukup untuk mengusir kecurigaan yang kini tumbuh di dadaku. Ada sesuatu di balik perilakunya. Sesuatu yang tak ia ungkapkan. Sesuatu yang berkaitan dengan malam-malam, dengan pintu yang tertutup, dan dengan bayi yang diam. Kamar Naila dulu adalah tempat paling aman yang pernah ada buatku. Warna-warna pastel, boneka kesayangannya, dan tangkai lampu yang memancarkan cahaya lembut. Sebelum tidur semua itu membuat rumah terasa lengkap. Namun perlahan, tempat itu berubah menjadi zona ketegangan. Pagi-pagi aku menemukan mainan bergeser dari tempatnya. Selimut sedikit terselip, dan ada bekas jejak kecil di lantai yang tak pernah kulihat sebelumnya. Sesederhana itu. Tapi bagiku, tanda-tanda itu bermakna. Aku mulai seringkan menidurkan Naila sendiri agar aku bisa mengamati bagaimana keadaan kamar ketika malam datang. Suatu malam, aku bertanya padanya, "Nak, siapa yang kemarin datang ke kamar kamu?" Ia menjawab pelan, seperti mengungkapkan rahasia kecil. "Nenek, dia sering datang nenenin aku." Aku terkejut. Ketika aku tanya lagi, ia hanya menggenggam jemariku dan tertawa kecil. Seakan ini hal biasa. Pola kata-kata kanak-kanak sering menipu. Aku pun menahan diri agar tidak panik. Tapi rasa kagum dan takut bersinggungan. Aku mencoba bicara pada ibu mertua lewat secangkir teh. Ia bercerita tentang malam-malam yang panjang, tentang kehilangan yang tak pernah sembuh. Aku mendengarkan dengan sopan, namun ada sesuatu di dalam suaranya yang menguak luka lama. Ia sering mengingat malam-malam ketika rumah itu tak lagi berisi suara bayi. Aku mencoba memahami, menaruh empati di antara rasa curiga. Namun ketika aku kembali ke kamar Naila, kusadari kebenaran kadang tak membutuhkan saksi. Besar cukup bukti kecil, seperti jejak mainan yang pindah, atau tatapan kosong seorang nenek yang menatap bayangan anaknya sendiri. Pada akhirnya, kecurigaanku membuatku bertindak. Aku menyimpan sapu tangan kecil milik Naila sebagai pengalih perhatian sesuatu yang mungkin akan tertinggal di pangkuan siapa saja yang datang. Aku juga mulai menata jadwal tidur sedemikian rupa sehingga Arif beberapa kali tidur lebih awal dan aku bisa melihat apa yang terjadi pada malam hari. Semua itu terasa seperti permainan, tipuan yang kejam, di mana aku berdiri di ujung, tanpa tahu aturan mainnya. Tatapan Bu Ratna pada awalnya, kukira hanya sorot kelembutan orang tua pada cucunya. Namun, semakin sering kuzeli, semakin sering aku menemukan sesuatu yang berbeda. Ada konsentrasi yang terlalu lama, seperti seseorang yang membaca foto lama, sambil mengulang dialog di kepalanya. Ia menatap Naila bukan sekadar sebagai cucu, melainkan seperti sebuah fragmen memori yang membangkitkan kenangan yang hendak diselamatkan. Di meja makan, ia sering terdiam. Sendok berhenti di udara, dan matanya melayangkan diri ke sudut kamar anak. Aku tak pernah menunjukkan kecanggungan ini pada Arif, karena aku tahu ia akan membela ibunya tanpa syarat. Hal itu membuatku semakin terasing. Aku mulai bertanya-tanya, apakah yang kulihat hanya bayangan emosinya sendiri atau banner-banner sesuatu yang berbahaya. Ada hari ketika ia menyeka tangan Naila dengan penuh kelembutan, sampai anak itu tertidur di pangkuannya. Tapi di balik kelembutan itu, kurasakan hawa rindu yang tak wajar, bukan rindu biasa, melainkan rindu yang memaksa untuk mengulang masa lalu yang terputus. Malam-malam tertentu, aku menatapnya saat ia tidur, memikirkan apa yang sebelumnya terjadi padanya. Kerap kali aku menemukan bungkus tisu bekas di dekat tempat tidurnya, atau sarung tangan kecil yang bukan milik kami. Aku berusaha memahami. Mungkin ia merasa perlu menjaga sesuatu yang dulu hilang, tetapi sebagai seorang ibu,
yang ingin melindungi anak. Hal ini membuatku cemas. Tatapan itu bagai cermin retak di mana aku melihat kombinasi antara kelembutan dan obsesi. Suatu sore aku memberanikan diri membuka percakapan lebih dalam. Aku duduk bersebelahan dengannya, menatap mata yang mulai berkaca-kaca, dan berkata pelan, "Bu, kau baik-baik saja?" Ia hanya tersenyum getir dan mengalihkan pandangan. Aku merasakan bahwa ada halaman hidup yang tak pernah ditutup, ada luka yang menuntut, kehadiran yang sama sebuah bayi, atau nama yang tak pernah lepas dari bibirnya. Namun aku masih belum tahu sampai seberapa jauh luka itu akan mempengaruhi rumah kami. Semakin hari, larangan-larangan kecil mulai muncul dalam cara Bu Ratna membatasi aksesku ke kamar Naila. Dia bilang hal itu demi keselamatan. Biarkan nenek yang jagain kalau malam. Ibu cuma ingin membantu. Sekilas terdengar wajar. Namun di balik kalimat itu, ada nuansa menguasai yang membuat dadaku sesak. Mengapa aku, ibu kandung, harus dikurangi perannya oleh sosok yang baru saja pindah? Arif menganggap semuanya berlebihan. Baginya, ibu yang agak posesif itu wajar karena trauma masa lalu. Ia menuntunku untuk sabar, untuk memberikan ruang. Aku mencoba menenangkan diri, menuruti permintaan sederhana, agar rumah tetap damai. Tapi lama-kelamaan larangan itu menjadi pola. Segala sesuatu yang berhubungan dengan jam tidur Naila semakin banyak diatur tanpa musyawarah. Ritual malam yang dulu kami jalani bersama, kini terasa terombang-ambing. Seperti kebun yang ditanam oleh dua tangan, berbeda dengan tujuan yang tak sama. Ada malam ketika aku secara perlahan membuka kamar Naila untuk menidurkan sendiri. Bu Ratna berdiri di ambang pintu, matanya tajam seperti pedang. Dalam bisik halus, ia berkata, "Biarkan nenek dulu." Aku merasa dipinggirkan oleh orang yang seharusnya aku panggil keluarga. Perasaan ini tidak hanya membuatku marah, tapi juga menyisakan luka. Sebagai seorang ibu, ada hal dalam tubuhku yang meronta ketika posisiku sebagai pelindung anak direbut. Aku mencoba menulis curahan hati pada Arif, menjelaskan bagaimana rasa aman anak kami bisa terancam ketika keputusan malam hari dibuat sepihak. Namun setiap kali aku mengajaknya bicara, pembicaraan itu berakhir. Risau Arif menyayangi ibunya dan meminta aku untuk bersabar. Dalam ruang gelap sebelum tidur, aku menahan tangis. Disinilah aku menyadari dilema mencintai suami dan ibunya, sekaligus melindungi anakku. Jalan keluarnya tampak samar, dan aku mulai merasa kesepian di rumah sendiri. Ketika kata-kata tidak bisa lagi memberiku rasa aman, aku beralih ke bukti, bukan untuk menjelekkan siapapun, tapi demi memastikan keselamatan Naila dan juga untuk menenangkan kegelisahan di dadaku. Aku memasang sebuah kamera kecil, tersembunyi rapi di sebuah rak boneka. Bukan kamera untuk menjebak, hanya alat kecil untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada malam hari. Jantungku berdegup kencang saat memasang alat itu. Ada rasa bersalah pada tindakan diam-diam, namun rasa itu kalah oleh insting ibu. Malam-malam berikutnya aku hentikan napas setiap kali lampu kamar padam. Dalam kegelapan, aku memikirkan kemungkinan-kemungkinan. Mungkin hanya sekadar sentuhan lembut, mungkin ia cuma mengusap rambut Naila ketika anak itu terbangun. Namun, setiap kali aku memutar rekaman pagi harinya, hatiku bagai tercekik menunggu. Pada malam pertama tak ada yang luar biasa, hanya selimut yang tersibak, dan kemudian menutup lagi. Namun di malam kedua, sesuatu muncul yang membuat tubuhku gemetar. Di layar, terlihat sosok seorang perempuan mendekati ranjang Naila. Ia tidak berbicara. Ia berdiri dan memandang wajah kecil itu cukup lama, lebih lama daripada yang pantas untuk sekadar memeriksa napas. Tangannya menempel di dada Naila seolah merasakan sesuatu yang hilang. Gerakannya tidak kasar, tetapi ada intensitas yang membuat paku-paku kecil tertancap di kulitku. Aku menonton ulang klip itu berkali-kali, mencari konteks. Hati kecilku berteriak bahwa ada hal lebih dari sekadar perasaan rindu yang wajar. Tiba-tiba aku menyadari, rekaman itu bukan hanya saksi tetapi cermin yang memantulkan obsesi lama dalam tubuh seorang ibu yang kehilangan. Di satu sisi, aku merasa iba. Di sisi lain, amarah sebagai ibu yang ingin melindungi muncul. Aku memutuskan untuk menyimpan file itu sebelum menunjukkan pada siapapun, termasuk Arif. Aku tahu bahwa jika kukatakan tanpa persiapan, perdebatan akan bermula, dan rumah kami bisa retak lebih jauh.
Rekaman itu mengusikku, tetapi aku butuh bukti lebih jelas untuk merangkai kepingan misteri ini menjadi gambar utuh. Maka aku menambah satu kamera lagi, lebih baik sekali lagi daripada hanya mengandalkan penglihatan setengah sadar. Kali ini aku menaruhnya di posisi yang lebih strategis, dekat pintu, menghadap ranjang. Penempatan itu bukan untuk menghukum, melainkan cara terakhirku untuk memastikan apakah ada hal yang melampaui batas. Perasaan melakukan hal yang salah kerap menyergap. Kamera kecil itu terasa seperti pengkhianatan, namun aku berusaha menenangkannya dengan memikirkan keselamatan anak. Malam itu aku merekam dengan napas tertahan. Sepertinya rumah mendengar keputusanku. Malam berjalan lebih berat dari biasanya. Di layar, ada pola yang sama. Pintu terbuka pelan. Bu Ratna melangkah masuk, matanya kosong. Lalu ia duduk di tepi ranjang Naila. Ia mengusap rambutnya, menghela napas panjang, lalu meletakkan bibirnya dekat kening anakku. Tapi ada sesuatu yang berbeda pada rekaman kali ini. Ia membawa sebuah benda kecil, terlilit kain. Ia menunduk, membungkukkan tubuh seolah menyembunyikan sesuatu. Aku tertahan di tepi meja, menonton dengan dada sesak. Apa itu benda itu? Sebuah boneka kecil, sebuah kain yang punya makna. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Aku lepaskan napas panjang, lalu memutuskan untuk memeriksa rekaman lebih teliti lagi keesokan harinya. Saat pagi datang, aku menonton ulang, memperbesar bagian yang sempat samar. Benda itu ternyata selembar foto kusam, terlipat beberapa kali. Wajah di foto itu seolah mengambang dalam bayang-bayang. Bayi kecil yang matanya tertutup. Tanpa sadar, aku menutup mulutku, menahan teriakan yang hampir keluar. Kenapa ibu mertua menyimpan foto bayi itu di kamar anakku? Kenapa ia membawa benda itu ke ranjang anakku di tengah malam? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar seperti pusaran air, menarikku ke dalam kenangan yang bukan milikku, dan memaksa untuk menggali kebenaran yang selama ini disembunyikan. Aku menyimpan rekaman-rekaman, itu seperti dokumen rahasia yang terlalu berbahaya untuk dibuka sembarang. Namun pada suatu pagi, keberanian dan ketakutan bercampur. Dengan jari gemetar, aku memutar file berjudul Malam 2 MP4. Layar menampilkan kegelapan, lalu pintu sedikit terbuka, dan sosok itu muncul. Bu Ratna berjalan masuk, matanya berkaca. Langkahnya lembut seperti orang yang tak ingin mengejutkan. Ia duduk, menatap Naila, dan membawa foto itu perlahan dari balik kain. Apa yang kulihat selanjutnya membuat napasku tertahan, bukan karena tindakan kasar, melainkan karena intensitasnya. Ia menunduk dan berbisik pada foto itu, kata-katanya tak terdengar jelas. Namun gerak bibirnya menyeret nama yang mirip dengan nama anak yang telah lama lenyap dari keluarganya. Ia menaruh foto itu di dekat pipi Naila, membiarkannya bersentuhan dengan bau tubuh cucunya. Ia menangis lirih. Air matanya jatuh di pipi anak kami. Ia berbicara padanya seperti pada arwah, meminta maaf, mengungkapkan rindu, menjelaskan kesalahan yang tak pernah dituntaskan. Aku menonton adegan itu berulang-ulang, mencoba memahami. Ada sesuatu yang merobek hatiku, bukan hanya rasa marah karena privasi yang dilanggar, melainkan rasa iba pada jiwa yang rapuh. Bagaimana mungkin kehilangan bisa membuat seseorang demikian? Aku merasa terbelah. Bagianku yang rasional menuntut tindakan. Bagian empatik menahan amarah. Jika aku melapor, apakah itu akan mengobati luka lama? Atau justru memperbesar kehancuran di antara kami? Kamera menangkap lebih banyak detail. Ia mengeluarkan napas panjang, menggenggam tangan Naila, seolah merasakan detak jantung yang sama seperti dulu. Ada kata yang terdengar samar. Maaf, mengalun di antara isak. Benda kecil itu, foto bayi, adalah kunci. Bukti bahwa ada masa lalu yang tak pernah selesai. Bukti bahwa alasan di balik langkah-langkah malam itu bukan sekadar kebiasaan, melainkan pencarian akan apa yang telah hilang. Kubiarkan rekaman-rekaman itu mengendap di laptopku selama beberapa hari, memikirkan bagaimana menyampaikan semuanya. Aku memilih berbicara pada Arif. Di sebuah pagi ketika sinar matahari menyelinap lembut melalui korden, aku duduk berhadapan dengannya, menatap matanya yang lelah, dan memutar video pertama. Reaksi awalnya bukanlah terkejut yang kuprediksi. Ia menutup laptop, wajahnya merah, lalu dengan nada defensif berkata, "Kamu berlebihan, ibu hanya sedih."
Itu normal. Aku mencoba menjelaskan detail yang kulihat. Foto yang dibawa, kebiasaan malam yang terus berulang, intensitas tatapan, namun kata-kataku seolah menabrak dinding. Arif Mendesa menyangkal dengan alasan cinta kepada ibunya. Dia kehilangan seseorang. Kau tahu itu, jangan membuat masalah dari empati. Ucapannya seperti pisau kecil yang menusuk. Aku merasa direndahkan dan tak dianggap sebagai ibu yang mencintai anaknya. Puncaknya, ia menuduhku terlalu penuh curiga. Dan itu membuat luka baru. Tidak hanya sekadar tidak mempercayaiku. Reaksinya membuatku merasa sendirian. Aku menatapnya. Tak bisa lagi menahan amarah yang lama menebal. Dalam diam, kamu tidak mengerti, kataku. Ini bukan soal empati, ini soal batas. Namun ia menepis kata-kataku, menyatakan bahwa ia akan selalu membela ibunya. Dalam momen itu, aku sadar bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang ibu mertua ia, adalah ujian bagi pernikahan kami. Perasaan kesepian itu menusuk aku yang selama ini menjadi partner Arif. Dalam segala keputusan kini merasa ditinggalkan. Di belakang tatapanku ada rasa takut besar. Apa jadinya kalau suamiku memilih keluarga darahnya di atas keselamatan anak kami? Keputusan yang akan kulakukan selanjutnya harus hati-hati. Bukan sekadar untuk membuktikan pada Arif, melainkan demi menjaga rumah yang semakin merenggang. Ketika kata-kata gagal meyakinkan, aku melakukan sesuatu yang mungkin lebih berani. Mencari bukti fisik dari masa lalu yang membuat ibu mertua bergeming. Saat membersihkan lemari pakaian Bu Ratna karena ada tumpukan pakaian yang menumpuk, aku membuka sebuah laci yang jarang disentuh. Di dalamnya ada kotak kayu kecil yang tampak tua. Tanganku gemetar ketika membuka penutupnya. Di sana, tersembunyi di balik kain lap, adalah beberapa foto Hatem Putih yang pudar. Beberapa surat tua, dan sebuah potongan kain kecil yang mungkin digunakan untuk membungkus sesuatu yang istimewa. Salah satu foto menampilkan seorang bayi dengan pipi tembam, tidur di pelukan wanita muda yang kini nampak seperti Bu Ratna. Di pojok foto, ada tulisan tangan yang sudah pudar, untuk anak kami selamanya. Sebuah surat yang kusobek pelan untuk membaca, berisi cerita singkat tentang kehilangan yang tak terucap. Dari isi surat itu, terlihat jelas bahwa Bu Ratna pernah kehilangan anak yang lahir prematur dan meninggal. Kata-kata di surat itu berisi penyesalan, permintaan maaf pada sang bayi karena tak bisa melindungi, dan permohonan agar keberadaan sang bayi tetap hidup dalam kenangan. Mengetahui ini bagai membuka ruangan yang selama ini tertutup rapat. Foto dan surat itu menjelaskan mengapa ia menangis di kamar anakku, mengapa ia membawa foto keranjang kecil Naila. Bukan karena niat jahat, tapi karena ada bagian dirinya yang terus mencari pengganti untuk kesepian yang tak berujung. Namun pemahaman ini tidak serta-merta membuatku tenang. Sebaliknya, aku merasakan kompleksitas situasi yang harus aku hadapi antara empati dan batas keamanan. Saat aku menyimpan kotak itu kembali, aku merasakan sejenis kesedihan lembut. Ada wanita yang hidupnya diikat oleh memori yang tak pernah sembuh. Namun juga ada tanggung jawab yang tak bisa aku abaikan. Aku harus melindungi anakku dari obsesi yang, meski lahir dari duka, tetap berisiko merampas kebebasan dan privasinya. Aku tahu, pengetahuan ini mengubah strategi kami. Kini, aku tak hanya punya rekaman, aku juga punya bukti sejarah yang menjelaskan asal-muasal perilaku ibu mertua. Ini bukan akhir, tapi titik balik yang membuat segala keputusan menjadi lebih rumit dan penuh belas kasih. Setelah menemukan kotak itu, aku merasa seolah pegang jawaban, sekaligus beban. Malam itu aku memutuskan untuk tidak tidur. Aku pura-pura tertidur, berharap dapat menangkap apa yang sebenarnya terjadi. Ketika rumah sunyi, jantungku berdetak keras setiap kali pintu kamar bergerak. Ketegangan di rumah terasa seperti kabut yang dalam menggantung, mengaburkan setiap langkah. Di tengah malam, aku mendengar suara langkah ringan. Pintu kamar Naila terbuka perlahan. Dari balik selimut aku mengintip. Bu Ratna berjalan keranjang, memegang sesuatu yang kusam di tangannya. Fotolah yang kubaca di laci tadi. Tubuhnya gemetar, matanya merah. Ia menunduk, menyentuh kening Naila, lalu meletakkan foto itu di samping bantal. Aku merasakan ledakan emosi yang sulit dijelaskan. Marah, iba, bingung, tetapi malam itu aku juga melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ibu mertua mulai memeluk tubuh kecil Naila
menangis nyaris tak terkendali. Ia berbisik hal-hal pada sang bayi seolah mencoba menukarkan kata-kata dengan masa lalu. Rasa ingin menjerit membesar di dadaku. Namun aku menahannya. Aku tak ingin membuat adegan itu menjadi pertunjukan konfrontasi yang bisa merusak hubungan kami lebih lanjut. Malam itu, aku memutuskan untuk merekam semuanya dengan telepon di bawah. Selimut bukan untuk mempermalukan, tetapi sebagai dokumentasi. Ketika ia pergi, aku perlahan membuka pintu dan melihat tanda-tanda yang ia tinggalkan. Bekas air mata di bantal, aroma minyak wangi yang dulu ia pakai, dan foto yang kini kembali ke tempat semula. Keesokan harinya, aku menghadapi konflik batin yang tak kalah intens. Haruskah aku langsung menunjukkannya pada Arif, atau mencari cara yang lebih lembut untuk menyampaikan kebenaran? Malam itu mengajarkanku satu hal. Perasaan kehilangan bisa mendorong seseorang melakukan hal-hal yang aneh. Namun bukan berarti tindakan itu dapat ditoleransi begitu saja. Ketika menyentuh hak dan privasi orang lain, dalam hati aku bertekad untuk menemukan jalan yang melindungi anakku tanpa menghancurkan sisa-sisa keluarga yang ada. Setelah malam yang menegangkan itu, aku tidak bisa lagi menunggu. Aku duduk bersama Bu Ratna di ruang tamu, menatap wajahnya yang kusam oleh lelah. Kutunjukkan foto yang kutemukan di laci. Kutunjukkan rekaman malam terakhir itu. Pada awalnya ia menolak, menyepelekan seolah tak terjadi apa-apa. Namun ketika bukti di depan mata tak bisa dibantah lagi, ia terdiam, lalu menunduk. Suaranya gemetar ketika ia mulai bercerita kisah yang selama ini ia tutupi rapat, supaya tak menambah beban pada anaknya. Ia menceritakan tentang seorang bayi yang lahir malam musim hujan, tentang ketakutan yang membelenggu, tentang keputusan medis yang salah waktu itu, dan tentang rasa bersalah yang menemaninya sepanjang hidup. Ia mengaku, setelah kehilangan itu, ia sering merasa seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Bayi itu bukan sekadar kenangan, ia menjadi pusat rindu yang selalu dituju. Ketika ia melihat anak kecil, ia merasakan keterpaksaan untuk memperbaiki masa lalu dengan memberikan kasih sayang ekstra pada setiap bayi yang memasuki hidupnya, termasuk Naila. Mendengar pengakuannya, ada campuran emosi yang naik ke permukaan. Sebagai manusia, aku berempati. Namun sebagai ibu, aku juga marah karena batas-batas personal dilanggar. Ia menangis, memohon maaf, berkata bahwa ia tak bermaksud menyakiti. Aku hanya ingin merasakan kembali, katanya pelan. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk. Aku tak bisa memungkiri sakit yang ia rasakan. Namun bukan berarti ia punya hak untuk mengganggu privasi anak lain di tengah malam. Percakapan itu menjadi titik balik. Aku memutuskan untuk tidak langsung menghakimi, melainkan menawarkan bantuan, menemani ke dokter, mencari konseling, dan membuka pembicaraan pada Arif dengan lebih hati-hati. Aku merasa tugas ini lebih besar daripada ego, namun juga jelas batas harus ditegakkan. Ibu mertua menerima tawaran itu dengan air mata, dan ada harapan samar bahwa ini bisa menjadi awal penyembuhan. Setelah pengakuan itu, rumah kami menjadi medan penyembuhan yang rapuh. Bu Ratna mulai rutin menemui psikolog yang direkomendasikan oleh dokter keluarga. Sesi-sesi awal tampak berat. Setiap kali membahas masa lalu, ia kembali dihantui bayangan bayi yang hilang. Ia sering menangis setelah sesi, namun perlahan ia mulai belajar bahwa merawat kenangan bukan berarti menempatkannya di ranjang cucu. Terapis mengajarkan teknik grounding, cara menempatkan memori di kotak-kotak hati yang aman, sehingga kehidupan nyata tak terusik. Perubahan kecil mulai terlihat. Ia tak lagi masuk ke kamar Naila pada jam-jam rawan. Ia belajar menenangkan diri dengan kegiatan lain. Berkebun, membaca, dan menulis jurnal. Aku, meski masih ada sisa kekhawatiran, mulai melihat perkembangan itu sebagai bukti bahwa orang bisa berubah. Ketika mereka meminta bantuan, Arif, yang dulu menutup diri karena rasa bersalah pada ibunya, mulai menghadiri beberapa sesi keluarga bersama. Ia menangis di beberapa pertemuan, mengakui bahwa ia tak pernah benar-benar mendengar ibu tentang rasa kehilangan itu sebelumnya. Namun luka lama bukan sesuatu yang hilang seketika. Ada hari-hari ketika Bu Ratna terpeleset, ketika ia sendirian di malam hari, dan rindu menggulungnya kembali ke kebiasaan lama. Pada momen-momen seperti itu, aku datang bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pengawas lembut.
Aku menenangkannya, mengingatkannya pada teknik pernapasan, dan kadang menidurkan Naila sementara Bu Ratna mengobrol panjang tentang kenangan. Hubungan kami berubah menjadi sesuatu yang lebih dewasa. Bukan sekadar mertua menantu yang berkonflik, melainkan dua wanita yang saling menjaga. Kebersamaan itu bukan tanpa biaya, ada keretakan kecil pada kepercayaan yang perlu diperbaiki. Arif harus belajar menempatkan posisi sebagai suami sekaligus anak yang menyayangi ibunya. Aku harus belajar memaafkan tanpa melupakan. Namun secara perlahan, rumah kami menyerap kembali suara tawa yang sempat pudar. Naila tetap menjadi pusat, namun kini ia juga menjadi jembatan yang menyatukan fragmen-fragmen hati yang sempat terpecah. Memaafkan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ada malam-malam ketika aku terjaga, menghitung kembali peristiwa-peristiwa, merasakan kemarahan menggelegak dalam dada. Namun di saat lain aku melihat Bu Ratna bercermin, berusaha merapikan rambutnya dengan tangan bergetar. Dan aku merasakan belas kasih muncul lagi. Pada titik ini aku sadar bahwa kata maaf bukan hanya untuknya, tetapi juga untukku, agar aku bisa melepaskan beban kebencian yang hanya merusak rumah dari dalam. Arif dan aku mulai membuat aturan rumah yang jelas. Kami menetapkan jadwal tidur anak, hak akses kamar, dan tanda jika ada yang memerlukan bantuan malam hari. Mereka harus mengetuk dan menunggu persetujuan. Perbincangan ini bukan hanya soal kontrol, tetapi tentang menghormati batasan sebagai keluarga. Bu Ratna menerima aturan ini dengan berat, namun juga dengan ketulusan. Ia meminta kami untuk memahami prosesnya. Kami juga sepakat untuk rutin berkumpul membicarakan perkembangan terapi agar tidak ada lagi kejutan yang merusak. Proses memaafkan juga berarti membiarkan waktu memperbaiki celah. Aku berlatih melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai ancaman. Dalam banyak kesempatan, ia menunjukkan upaya nyata, membacakan dongeng untuk Naila di siang hari, membantu menjemur pakaian, belajar membuat resep yang disukai cucunya. Hal-hal kecil ini menumbuhkan kepercayaan yang baru suku kata demi suku kata, seperti jahitan halus yang menutup robekan. Namun ada momen ketika bayangan masa lalu muncul kembali, dan aku masih merasa cemas. Pada hari-hari seperti itu, aku ingat perjanjian kami, terapeut, aturan rumah, dan janji untuk berbicara jujur. Memaafkan bukan berarti lupa, namun memberi ruang bagi semua orang untuk bertumbuh. Disinilah aku menemukan keseimbangan, menjaga anakku sambil memberi jalan penyembuhan pada perempuan yang merindukan masa lalunya. Beberapa bulan berlalu, sejak segala kejadian itu mulai terkuak. Rumah kami tak lagi hening karena ketegangan, melainkan karena harmoni yang perlahan dibangun kembali. Bu Ratna kini rutin ke terapi. Ia belajar menempatkan kenangan di tempat yang aman dan menemukan cara-cara baru untuk menyalurkan kasih. Ia sering mengajak Naila berkebun di pagi hari, bercerita tentang bunga yang mekar, bukan tentang kehilangan yang dulu membelenggu. Naluriku sebagai ibu masih waspada, namun aku juga bisa melihat bahwa luka lama sedang ditambal. Arif berubah menjadi suami yang lebih peka. Ia tak lagi menutup mata pada perasaanku. Ia ikut hadir dalam sesi keluarga, mendengarkan, dan menengahi ketika emosi kembali naik. Hubungan kami lebih kuat karena krisis itu memaksa kami berkomunikasi lebih jujur. Naila, anak kecil yang polos, tumbuh dalam suasana yang lebih tenang. Ia mulai mengenal neneknya, bukan hanya sebagai sosok misterius di malam hari, tetapi sebagai teman bermain yang ceria. Di malam-malam terakhir, tidak ada lagi langkah-langkah yang merayap ke kamar anak. Jika Bu Ratna merasa resah, ia berbicara pada kami, meminta ditemani sejenak. Kami mulai menunjukkan pada anak bahwa cinta bisa dibagikan tanpa mencuri ruang. Ada momen ketika aku melihat Bu Ratna menatap Naila dengan mata lembut tanpa terseret pada masa lalu, mata yang kini mengerti batas, menghormati kehidupan baru yang ada di hadapannya. Cerita ini bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang bagaimana keluarga mampu menghadapi luka yang tak terlihat. Ada air mata yang tak terhitung, ada konfrontasi yang menyakitkan, dan ada pembelajaran yang harus dilalui. Namun pada akhirnya, kami menemukan jalan, mendengarkan, menempatkan batas, mencari bantuan profesional, dan memberi ruang bagi penyembuhan. Rumah kami kini kembali hangat, tidak hanya karena tawa tadi pagi, tetapi karena adanya pengertian baru yang mengikat kami. Dan ketika malam tiba, pintu kamar anak terkunci,
tetapi hatiku tidak lagi cemas. Ia lebih tenang, karena kami telah memilih untuk berjalan bersama menuju hari yang lebih baik.